Halo, apa kabar? Kita bertemu di mata kuliah termodinamika dasar, di mana untuk materi kali ini kita akan membahas eh, dasar atau asal-usul dari termodinamika dan juga besaran-besaran yang akan kita gunakan dalam kuliah kali ini. Yang pasti tentunya Anda juga harus menguasai konversi satuan-satuan dari tiap-tiap eh, persamaan atau tiap-tiap satuan yang harus Anda rubah di dalam persoalan atau kasus dalam termodinamika ini. Oke, langsung saja, di mana asal kata dari termodinamika ini yaitu dari kata terme dan dinamik, di mana terme artinya adalah panas atau kalor, sedangkan dinamik ini artinya adalah tenaga. Sehingga kalau mamanya kita coba gabung, arti dari termodinamika ini adalah kemampuan suatu panas atau suatu kalor untuk menghasilkan usaha atau kerja. Dalam perkembangannya, termodinamika ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang energi dan sifat fisiknya atau propertinya. Sedangkan aplikasi dari termodinamika ini biasanya digunakan untuk pembangkit energi, sistem pengkondisi udara, kendaraan laut, darat, dan udara, serta sistem termolistrik ataupun ada yang komponen-komponen digunakan dalam aplikasi yang lain. Seperti contohnya pembangkit energi biasanya digunakan untuk PLTU, PLTN, ataupun PLTS atau pembangkit listrik yang lain. Sistem pengkondisi udara ini contohnya seperti AC, kulkas, kemudian pendingin-pendingin yang lain. Sedangkan sistem termolistrik ini biasanya panas dari sistem pembakaran yang dihubungkan dengan generator. Selanjutnya dalam termodinamika ini kita akan membahas sistem dan lingkungan. Apa itu sistem dan lingkungan? Kita lihat satu gambar ini, di mana sistem ini adalah objek yang kita teliti atau yang diteliti. Sedangkan lingkungan ini adalah yang memiliki pengaruh namun berada di luar sistem. Jadi yang di dalam adalah sistem, yang di luar ini adalah lingkungan. Bisa dimengerti ya? Selanjutnya kita juga akan membahas tentang besaran mikroskopik, di mana besaran mikroskopik ini yaitu biasanya tidak dapat dilihat oleh indera. Biasanya contohnya adalah pergerakan atom atau molekul. Sedangkan yang bisa dilihat indera ini adalah besaran makroskopik. Oke ya. Biasanya kita melihat melalui manometer atau gig. Biasanya seperti itu. Dan di dalamnya besaran mikroskopik ini ada laju, massa, momentum, sifat setelah terjadi tumbukan. Sedangkan untuk besaran makroskopik biasanya ada tekanan, volume, dan suhu. Sedangkan dalam sistem termodinamika ini kita juga akan membahas dimensi dan satuan. Ada dimensinya dalam notasi L, M, T, H, F, E, baik dalam satuan SI maupun satuan Inggris. L ini biasanya kita notasikan sebagai panjang, M ini adalah massa. Kalau dalam satuan Inggris tadi panjang adalah meter, kalau dalam satuan Inggris panjang tadi adalah feet atau in, sedangkan SI satuannya adalah meter. Kemudian massa. Massa biasanya dalam satuan SI kita gunakan adalah kilogram.
T kecil ini adalah waktu, sedangkan T besar ini adalah temperatur. Untuk Q, biasanya kita gunakan untuk laju aliran panas. Dan F, secara umum biasa sering kita gunakan sebagai notasi dari gaya. Sedangkan E ini adalah untuk energi. Baik satuan untuk SI dan Inggris pastinya berbeda dan pastinya Anda harus sudah bisa menguasai konversi perubahan dari satuan tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang jenis sistem dan volume atur. Di sini ada sistem terbuka dan tertutup. Apa itu sistem terbuka? Sistem terbuka ini adalah jika terdapat pertukaran massa dari sistem dan lingkungan, yang lihat ada depan tadi, sistem yang berwarna hijau, di luarnya ada lingkungan. Itu jika ada pertukaran massa, maka disebut sebagai sistem terbuka. Contohnya apa? Contohnya adalah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, kemudian pembangkit listrik tenaga sungai bisa, kemudian ada motor bakar di mana ada massa yang berpindah, terus kemudian unsur-unsur lain atau sistem-sistem lain yang bisa menyebabkan massa itu berpindah dari sistem menuju lingkungan atau dari lingkungan menuju sistem. Itulah yang disebut sebagai sistem terbuka. Sedangkan sistem tertutup, jika tidak terdapat pertukaran massa antara sistem dan lingkungan. Contohnya apa? Contohnya adalah mungkin balon udara, massa tetap namun volumenya berubah. Itu bisa disebut sebagai sistem tertutup. Jenis sistem tertutup khusus adalah sistem terisolasi yang diisolasi atau disebut sebagai dinding adiabatik. Contohnya itu adalah termos, sehingga tidak ada perpindahan panas dan massa. Gambarnya seperti apa? Contoh dari terbuka dan tertutup ini adalah sistem contoh dari sistem terbuka dan tertutup. Garis-garis putus ini kita sebut sebagai permukaan atur. Sedangkan daerah yang terbatas oleh permukaan atur kita sebut sebagai volume aturnya. Jadi yang garis di luarnya ini kita sebut sebagai volume aturnya. Sedangkan pastinya di luar dari sistem tersebut kita sebut sebagai lingkungan. Ini yang kita sebut sebagai kontrol volume. Untuk sifat dari termodinamika terbagi atas sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif ini bergantung terhadap materi yang diukur atau hasil penjumlahannya. Contohnya adalah volume dan massa. Sedangkan sifat intensif ini adalah tidak bergantung dari jumlah materi yang diukur. Contohnya adalah temperatur dan juga tekanan. Mungkin ilustrasinya ada di gambar ini, di mana terdapat sejumlah massa yang terdiri dari beberapa bagian, 1, 2, dan 3. Dan keseluruhannya ini memiliki temperatur dan tekanan yang sama. Massa dan volume total yang dimiliki benda tersebut merupakan penjumlahan dari massa dan volume setiap komponennya. Jika kita jadikan satu, maka volumenya ini akan kita tambahkan massa dan volumenya. Namun untuk temperatur dan tekanan dari total ini bukanlah hasil dari penjumlahan masing-masing temperatur di daerah 1, 2, dan 3. Ya, jadi tekanan pada setiap daerah ini adalah sama. Sehingga di sini bisa kita katakan massa dan volume itu merupakan sifat ekstensif,
sedangkan temperatur dan tekanan adalah sifat intensif. Atau yang intensif tadi tidak bergantung pada jumlah materi yang diukur. Walaupun kita buka menjadi satu, temperatur dan tekanan ini adalah sama. Oke ya, selanjutnya kita akan membahas proses, keadaan, lintasan, dan siklus. Apa itu proses? Proses adalah perubahan termodinamika dari keadaan A menjadi keadaan B. Jadi dari A berubah menjadi B, ini kita sebut sebagai proses. Sedangkan keadaan adalah perubahan sifat atau properti, baik itu temperatur, tekanan, volume, massa, dan lain-lain. Jika tidak ada perubahan, maka kita sebut dalam keadaan steady. Oke ya. Dan meneruskan dari keadaan steady tersebut, jika adalah salah satu atau beberapa properti tetap yang sama, maka proses itu biasanya dinamakan di depannya ada ISO. Mungkin prosesnya adalah pada temperatur konstan, maka disebut sebagai isotermis. Pada tekanan konstan, yaitu isobaris. Sedangkan pada volume konstan, itu biasa disebut sebagai isokoris. Oke, kemudian lintasan. Lintasan adalah tempat berlangsungnya proses dari awal hingga akhir. Inilah yang disebut sebagai lintasan tempatnya. Sedangkan siklus ini adalah suatu proses yang berulang-ulang dari momennya A menuju B, kemudian berputar lagi menuju A ke B lagi. Ini gambarnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah suatu lintasan yang dilewati A menuju B, sedangkan ini adalah suatu siklus. Ini juga suatu siklus, yaitu suatu proses yang berulang-ulang. Selanjutnya kita juga akan membahas volume spesifik, massa jenis, dan berat jenis. Apa itu volume spesifik? Yaitu jika volume kita tulis sebagai V, maka volume spesifiknya kita tulis sebagai V kecil atau V garis tadi, V cross. Jadi volume spesifiknya itu adalah volume dibagi dengan massa. Pastinya satuannya volume adalah meter kubik, sedangkan massa adalah kilogram. Berarti satuannya adalah meter kubik per kilogram. Sedangkan kebalikan dari volume spesifik ini, kita biasanya mengenal sebagai massa jenis, atau density, atau kerapatan. Notasinya adalah rho, di mana rho adalah massa dibagi volume. Sehingga dari tadi kita bilang kebalikan, maka rho sama dengan seper V cross atau volume spesifik. Selanjutnya adalah berat jenis. Jika berat jenis kita tulis W sama dengan massa kali gravitasi, maka berat jenis ditulis sebagai gamma. Jika berat kita tulis sebagai W, maka berat jenis kita tulis sebagai gamma. Berat jenis ini adalah berat dibagi dengan volume. Ya, gamma sama dengan W per V, sama dengan G per seper V. Bisa dimengerti ya. Kalau W momennya satuannya adalah Newton, bisa berat satuannya Newton, dibagi dengan volume meter kubik, maka satuannya untuk berat jenis ini adalah Newton per meter kubik. Sedangkan satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Sehingga kalau bisa kita rangkum di sini, apa bedanya massa dengan berat? Yaitu jika massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan berat ini dipengaruhi oleh gravitasi. Selanjutnya adalah jumlah mol, yaitu diperoleh dari pembagian massa dengan massa molekul atau M besar. Mol biasanya adalah bukan satuan baku, namun menandakan jumlah partikel atau atom
yang biasanya kita notasikan dari bilangan Avogadro sebesar 6,02 kalikan 10 pangkat 2/3. Jumlah mol ini biasanya kita dapatkan dari persamaan M per M besar. M ini adalah massa, sedangkan M besar ini adalah massa molekul. Jika jumlah molekul ditulis dalam satuan pon mol atau kilogram mol, maka massa molekul dalam satuan pon per pon mol atau kilogram per kilogram massa per mol atau mol. Sedangkan selanjutnya adalah volume spesifik molar, di mana persamaannya adalah volume dibagi dengan jumlah mol. Untuk satuannya dari volume spesifik molar yaitu fit pangkat 3 per pon mol atau meter kubik per kilogram mol. Untuk massa jenisnya dalam satuan kilogram per meter kubik. Inilah beberapa dasar-dasar yang saya akan berikan dalam pertemuan kali ini. Dan Anda bisa mengembangkan dasar-dasar lain seperti konversi satuan, bagaimana Anda merubahnya, dan juga energi-energi lain yang Anda bisa pelajari dari materi termodinamika. Sebagai tugas seperti biasa, untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada Anda, saya memberikan beberapa tugas yang Anda kerjakan dan Anda harus kumpulkan pada kelas saya. Baik, ini adalah tugasnya. Anda di sini diharapkan untuk yang pertama itu mencari besar dari densitas dan berat jenis. Jadi rho dan gamanya yang Anda cari. Persamaannya sudah ada. Kemudian nomor 2 Anda juga diharapkan untuk bisa mengetahui densitas, terus volume dan massa serta volume spesifik molar. Terus dan nomor 3 Anda di sini diharapkan maksudnya mengkonversi dari satuan kilogram per meter kubik diubah menjadi pon per fit pangkat 3 dan newton per meter kubik. Nanti pastinya Anda mendapatkan untuk A-nya adalah nilai dari densitas, sedangkan dari B-nya ini adalah nilai dari berat jenis. Baik, terima kasih Anda telah mendengar materi saya dan mengikuti materi saya. Jawaban Anda saya tunggu di kelas kami. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.